Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Manusia dengan kekuatan magis lebih mengancam daripada manusia biasa. Jadi kita harus menyingkirkan manusia dengan kekuatan sihir terlebih dahulu. Setelah menerima perintah, setengah orc melirik manusia satu persatu, dan akhirnya mereka menemukan Cheng Xiaoya. Apa? Setengah orc itu meraih pergelangan tangan Cheng Xiaoya dan mendorongnya ke tengah kelas. Apakah wanita ini? Ya, Kapten. Bawahan benar. Meski sangat lemah, beberapa kekuatan sihir bisa dirasakan dari wanita ini. Terlepas dari apakah kekuatan sihir itu berasal dari wanita itu sendiri atau dari senjata yang dibawanya, selalu benar untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Kapten mengangkat kapak. Cheng Xiaoya melihat kapak di atas kepalanya dan menutup matanya rapat-rapat karena ketakutan. HMPH. Orc mengayunkan kapak tanpa henti. Desir. 039, kakak. Pada saat ini. Wow. Asap hitam yang naik dari bayangan Cheng Xiaoya dengan cepat menyatu menjadi bentuk yang lengkap. Kapten tim pengintai orc melebarkan matanya. Pergelangan tangannya tiba-tiba dicengkeram oleh orc lapis baja raksasa. Gulu. Sebelum kapten setengah orc bisa bereaksi, orc hitam raksasa itu mengangkat tinjunya, seperti menghancurkan semangka, dan kepala setengah orc itu hancur oleh pukulan itu. Bab 141 Kemarahan. Bagaimana kita bisa menggambarkan situasi saat ini? Semua siswa yang hadir membuka mulut lebar-lebar. Tepat ketika mereka tidak tahan melihat teman sekelas mereka dibunuh oleh orc dan hendak memalingkan muka, tiba-tiba seorang prajurit berbaju zirah muncul. Tentara? Tidak yakin apakah pantas menyebutnya sebagai tentara. Mereka tidak hanya terlihat seperti setengah orc daripada setengah orc itu, tetapi mereka beberapa kali lebih besar, belum lagi monster ini juga berkulit merah. Para half-orc yang masih sangat menakutkan di depan para monster ini seperti remaja yang masih dalam tahap perkembangan. Prajurit yang diatur oleh Cheng Xiaoyu dalam bayangan Cheng Xiaoya ini awalnya adalah orc raksasa yang menjaga bos di penjara bawah tanah tingkat tinggi, dan orc raksasa juga yang paling kuat di antara para orc. Beraninya setengah orc biasa menghadapi orc raksasa? Ini sama sekali tidak mungkin. Seolah ingin memberitahu setengah orc tentang kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya, para orc raksasa dengan kejam mengayunkan tinju mereka. Klik. Hanya dengan satu pukulan, setengah orc yang kepalanya telah hancur itu jatuh tanpa daya ke tanah. Semua siswa tertegun. 039, Hari, 039. Setengah orc yang mengancam hidup mereka barusan dimusnahkan oleh monster di depan mereka dalam sekejap mata. Hanya satu. Hanya mata Cheng Xiaoya yang merah setelah melihat armor di orc raksasa itu. 039, kakak? Kakak, dia? Dari tubuh ketiga orc raksasa yang membentuk lingkaran untuk melindunginya, Cheng Xiaoya merasakan aura kakaknya. Gulu? Dua orc raksasa yang berdiri di belakang Cheng Xiaoya tidak bergerak. Dan orc raksasa yang menghancurkan kapten setengah orc barusan mencengkeram leher belakang mereka satu persatu sebelum dua setengah orc lainnya melarikan diri, dan mengangkat mereka. Gulu? Mengaum. Kedua setengah orc berjuang mati-matian dengan kaki mereka terangkat dari tanah. Tapi perjuangan ini ditakdirkan sia-sia. Kepala kedua orc itu dihancurkan bersama. Bang! Dua setengah orc dengan tengkorak mereka hancur terlempar ke tanah. Bang-bang! Bang-bang! Tiga setengah orc yang memasuki ruang kelas ditangani dalam sekejap mata. Ini sudah berakhir. Orc raksasa berhenti bergerak, mereka hanya mengepung Cheng Xiaoya untuk melindungi keselamatannya. Setelah beberapa detik, para siswa yang sedikit tenang mulai berkomunikasi satu sama lain dengan mata mereka. 039. Apa? 039. 039. Apakah monster-monster ini menyelamatkan kita? 039. 039. Apakah mereka melindungi kita? 039. Setidaknya orc berbaju hitam itu tidak berniat membunuh mereka. Di mana kakak? Di mana kakak sekarang? Cheng Xiaoya tersedak dan bertanya di mana kakaknya berada, tetapi orc raksasa itu tidak memberikan jawaban apapun. Kakak? Mereka hanya menghentikan Cheng Xiaoya yang ingin pergi ke tempat lain. Kuat?
Squat. Cheng Xiaoya dengan hati-hati menatap or raksasa itu, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Untuk or raksasa, keselamatan Cheng Xiaoya adalah yang paling penting. Dia tidak bisa dibiarkan berjalan mondar-mandir di gedung yang penuh monster ini. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki menaiki tangga dari luar kelas. Langkah, langkah, langkah. Langkah, langkah, langkah. Suara langkah kaki membuat para siswa diselimuti ketakutan satu persatu. Or raksasa mencengkeram senjata yang tersandang di punggung mereka dan disematkan di pinggang mereka. Tapi ketika mereka melihat or raksasa memegang senjata di depan mereka menghidupkan kembali secercah harapan. Harapan untuk hidup. Harapan ini datang dari rasa aman yang diberikan kepada saya oleh sahabat yang kuat ini yang dapat melindungi saya. Namun, beberapa siswa menangis tak terkendali di bawah jalinan teror, kecemasan, kekhawatiran, kesedihan dan emosi lainnya. Ming. Ming. Beberapa siswa lain menatap pintu kelas dengan napas tertahan sambil menghibur teman-temannya. Langkah kaki secara bertahap mendekat. Langkah, langkah, langkah. Dengan cara ini, setelah mendengar jeritan rekan mereka, para orc yang tersebar di sekitar gedung pengajaran bergegas menuju ruang kelas 3. Seong Jinwoo menerima sinyal. Sinyal kuat dari or raksasa yang melindungi adikku. 039. Apakah sesuatu terjadi pada Xiaoya? 039. Pemburu Seong Jinwoo? Jung Yerim Hunter terlihat sangat khawatir. Kuat? Kuat. Cheng Jinwoo berjalan melewati Jung Yerin dengan bibir terkatup rapat. Dia merasa sedikit bingung. 039. Apa yang terjadi padanya? 039. Sikap Hunter Seong Jinwoo yang masih tenang sampai sekarang tiba-tiba berubah. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya orang yang berbeda. 039. Tunggu, 039. Cheng Jinwoo adalah pemburu peringkat S. Dan dia membuat reaksi yang tidak biasa setelah melihat ke arah portal. Mungkinkah ada sesuatu yang terlewatkan dalam perjalanan tim yang baru saja berjalan? Dia merasa sedikit gelisah. 039. Hah? Zheng Luntai, yang tiba-tiba merasakan seseorang mendekat, melihat ke belakang. Saudaraku, Hunter Cheng Jinwoo ada di sini. Apa? Zhao Zhengshu berhenti. Begitu dia berhenti, seluruh parti penyerang juga berhenti. Mengapa Hunter Seong Jinwoo tiba-tiba datang? 039. Zhao Zhengshu menoleh dan segera bertemu dengan tatapan Cheng Xiaoyu, yang membuatnya menangis pelan. 039. Hari. 039. Suasana di sekitar Cheng Jinwoo benar-benar berbeda dari sebelumnya. 039. Ini? 039. Selama waktu singkat ketika Cheng Jinwoo berjalan ke arahnya, Jo Jungsu dengan cepat mengingat jika ada sesuatu yang menyinggung Cheng Jinwoo. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak mengharapkan apapun yang akan membuat Cheng Jinwoo tidak bahagia. 039, dalam hal ini, 039. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.